Pemirsa, penyebaran virus corona terus merebak ke segala penjuru. Namun apakah virus corona ini dapat menyebar lewat udara? Saat ini kami sudah tersambung dengan dosen biomed dan biomolekuler Unika Sugia Pranata, Dr. Sugeng Ibrahim melalui Skype. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dokter, seperti yang diketahui informasi beredar terkait dengan penyebaran virus corona. Apakah benar ada informasi menyatakan virus corona ini dapat menyebar di udara? Prinsipnya tidak. Jadi ada satu penelitian terkini dari Dr. Yuan Liu, PhD dan kawan-kawan di Universitas Wuhan pada saat outbreak kemarin. Penelitian ini diambil dari 3 lokasi. Satu rumah sakit Renmin, rumah sakit tempat merawat penderita berat atau critically ill. Yang kedua, rumah sakit Fengcheng. Rumah sakit Fengcheng ini stadion yang diubah untuk merawat pasien PDP yang ringan sampai sedang. Sementara satu lokasi penelitian di mall. Lokasi 3 penelitian ini untuk melihat aerodinamik dari RNA virus. Jadi tidak untuk menyatakan apakah virus ini menginfeksi atau tidak, tapi seberapa banyak virus di udara. Hasilnya, di rumah sakit di tempat-tempat yang disebut airborne tadi, di ICU, di ruang bangsal, dan tempat-tempat yang tidak ada kerumunan, itu hampir nol. Tetapi di lantai rumah sakit, di toilet rumah sakit, itu ditemukan. Artinya apa? Artinya ini tetap dari droplet. Sementara yang di rumah sakit Fengcheng, yang rumah sakit dengan 200 sampel, itu nyaris tidak ada aerosol. Kesimpulannya apa? Ini tetap droplet, tetapi bisa berubah jadi aerosol manakala ada aliran udara yang terus-menerus. Tenaga medis berkumpul setelah merawat pasien. Tentu saja juga di tempat-tempat kerumunan-kerumunan massa. Jadi rumusnya kembali ke rumus awal. Cepat-cepatlah mencuci tangan, karena vomit atau droplet yang ukurannya 200 mikron itu dalam waktu segera hanya jatuh 2 meter dari tempat kita batuk, tempat kita bersin, atau tempat kita bicara. Lalu pertanyaannya kenapa kemudian orang meributkan ini aerosol? Dari penelitian tersebut yang dikuatkan dengan penelitian di satu rumah sakit di Singapura, hampir 90% itu adalah tetap droplet. Untuk diketahui bahwa droplet ini besarnya 20 mikron, sementara aerosol 10 mikron. Dan hanya yang ukuran 5 mikron yang bisa sampai ke unit alveolar untuk respirasi di paru-paru. Jadi masyarakat tidak perlu gelisah sebagaimana yang disampaikan oleh WHO, ini bukan aerosol. Nah, kapan aerosol ini terjadi? Manakala ada hal-hal opportunities. Di rumah sakit di Renmin itu ditemukan konsentrasi tertinggi dari virus yang ada justru di ruang ganti APD. Itulah mengapa banyak nakes yang tertular di sini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa tetap perlindungan APD itu harus APD yang memenuhi syarat. Saya ingin tunjukkan yang ada di kami. Artinya, ya dokter, dengan hasil penelitian ini menunjukkan memang bahwa akan ada kesempatan adalah di rumah sakit. Dan kalau seperti rakyat atau masyarakat menggunakan masker di luar ruangan, apakah ini kemudian efektif? Efektif, karena droplet ini hanya bisa kalau kita menyentuh yang disebut sebagai vomit tadi, percikan, kemudian kita memegang mulut, hidung, atau mata. Itulah gunanya kita cuci tangan. Supaya kapanpun dia menempel di tangan kita, saat itu pula hilang. Nah, ini adalah contoh yang didesain oleh seorang staf kami, seorang dokter gigi. Untuk diketahui hari ini ada seorang dokter gigi, Dr. Roselani Wijayati, spesialis prosto, itu wafat. Karena beliau tidak memakai APD yang ada face shield-nya. Kemudian APD yang seperti ini adalah APD yang 100 gram per square meter beratnya. Jadi ini hazmat 2 atau hazmat 3, nggak tembus air sekalipun. Yang kedua, harus ada face shield-nya. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya APD yang disediakan pemerintah atau masyarakat yang peduli, itu harus memenuhi syarat. 1, cukup untuk menghalau atau tidak masuknya virus ke kita, termasuk terutama bagi dokter gigi yang tentu pasiennya membuka mulut, risikonya sangat tinggi.
Nah, ini adalah kebutuhan minimal. Ada face shield-nya, ada N250, terus adalah APD shoot yang 100 SGM minimal. Jadi kembali ke masyarakat tadi, manakala masyarakat sudah memakai masker, rajin cuci tangan, tidak berkerumun, maka insya Allah aman. Pemakaian APD untuk tenaga medis, kemudian juga kita sudah sering mencuci tangan. Penggunaan masker apabila berbeda bahan untuk masker medis ataupun juga masker kain, apakah ini berbeda fungsinya dan efektivitasnya seperti apa? Efektivitasnya akan berbeda, tetapi manakala Anda memakai masker, kalau Anda seorang yang imunokompeten, Anda membawa virus tetapi Anda tidak punya gejala, Anda sedang melindungi orang di sekeliling Anda. Yang kedua, manakala Anda memakai masker, secara psikologis Anda nggak akan pegang mulut, hidung, mata Anda. Jadi mau kain, mau N95 atau apapun, manakala memakai masker, ada manfaatnya. Dengan hal yang sering dilakukan masyarakat saat ini adalah melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu ke tubuh, membuat bilik disinfektan. Apakah ini memang dinyatakan berbahaya karena WHO sempat memberikan informasi tersebut? Bahan dari desinfektan ini adalah alkohol 98%, gliserol 96%, hidroksin peroksid H2O2 3%, dan air suling. Saya ingatkan, ini untuk mendesinfeksi barang mati atau untuk mencuci tangan kita. Kalau yang kedua, kalau ada droplet di meja, di lantai, maka yang dilakukan adalah membersihkan meja dan lantainya. Saya ingin sampaikan peringatan kepada lembaga-lembaga yang melakukan penyemprotan massal di pinggir jalan. Tentu itu ada manfaatnya pada saat itu. Besok, manakala virus itu ada lagi, apa mau disemprot lagi? Tentu kan tidak, Yana. Terima kasih Dr. Sugeng telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.